Dan pemirsa sore hari ini 9 WNI yang juga aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla tiba di tanah air usai dibebaskan dari aksi penculikan oleh tentara Zionis Israel. Informasi selengkapnya seputar suasana haru penyambutan para aktivis ini akan disampaikan oleh Andre Septian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Andre, bagaimana suasana terkini terkait dengan penyambutan 9 WNI relawan global Sumut Flotilla yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta kali ini? Alka, pasca mengalami penyiksaan dan juga penculikan aktivis kemanusiaan dari Indonesia, tepatnya ada 9 orang yang tergabung dalam Global Peace Convoy, akhirnya sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, saat ini prosesi dari mereka masih menunggu dalam penyambutan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan juga bertemu dengan Dubes Palestina, Abdel Fattah Aka Al-Satiri. Nah, mereka saat ini memang masih berada di kawasan dalam Terminal 3 Soekarno-Hatta, dan kami yang berada di luar yang siap menyambut saat ini masih menunggu kedatangan dari mereka atau mereka keluar untuk bersama-sama diliput dan juga diabadikan oleh awak media bagaimana aktivis-aktivis kemanusiaan yang berjuang dalam misi Global Sumut Flotilla setelah kemarin diculik, kemudian disiksa oleh tentara Zionis Israel, akhirnya mereka tiba dan juga pulang kembali ke Indonesia. Nah, tak hanya dari awak media yang tentunya sangat antusias bagaimana menyambut teman-teman perjuang kemerdekaan Palestina ini, tapi juga dari masyarakat yang juga mendukung kemerdekaan Palestina secara langsung di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Kita lihat seperti inilah kondisi terkini. Ada juga baliho ataupun penyambutan dari Global Sumut Flotilla dan juga Global Peace Convoy Indonesia yang bertuliskan selamat datang pejuang kemanusiaan, yang ada foto-foto dari para relawan. Nah, kita lihat ini bisa ada dilihat oleh Anda, Alka, ada 9 aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Peace Convoy dan juga Global Sumut Flotilla. Ada dari sebelah kiri ini adalah Rahendro Herubowo, kemudian Andi Angga, ada Hendro, dan yang paling kanan ada Asad. Di bawahnya adalah jurnalis Tempo, Andre, kemudian sebelah kirinya ada Bambang Noroyono dari Republika, kemudian ini ada Pak Herman, ada Ronggo, dan juga ada Todi Badai. Nah, 9 orang ini tadi kami lihat dan juga mendapatkan informasi sudah tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta pada pukul 15.30 bersamaan dengan steering committee dari Global Sumut Flotilla dari Indonesia, Maimun Herawati, kemudian juga ada influencer, Ciki Fauzi, dan beberapa warga negara Indonesia lainnya yang menjemput langsung mereka yang sudah berjuang di Global Sumut Flotilla dan akhirnya tiba semua di Indonesia. Nah, kita bisa kilas balik, Alka, bagaimana perjuangan teman-teman aktivis kemanusiaan. Ini mereka awalnya berangkat dari Indonesia pada tanggal 28 April 2026. Termasuk juga saya yang mengikuti misi Global Sumut Flotilla di Turki mewakili Metro TV untuk mengabadikan bagaimana kegiatan dari Global Peace Convoy Indonesia. Nah, tiba di Turki pada tanggal 29 April dan langsung menuju ke arah Marmaris, Turki pada tanggal 30 April. Nah, setelah itu proses pelatihan bagi para aktivis kemanusiaan ini dilakukan di kota Marmaris, Turki, yang juga menjadi kota atau pelabuhan dari pemberangkatan seluruh aktivis. Nah, aktivis-aktivis kemanusiaan ini sebelum dicegat dan diculik ataupun berlayar, ini juga telah mendapatkan berbagai macam pelatihan, mulai dari pengenalan tentang misi Global Sumut Flotilla secara keseluruhan, kemudian pelatihan saat mereka diintersepsi oleh Zionis Israel, bagaimana cara menghadapinya ataupun bagaimana cara bertindak, dan protokol-protokol keamanan lainnya. Tentunya memang intersepsi tersebut sudah diantisipasi lebih awal dan juga disiapkan secara mental oleh para aktivis kemanusiaan. Nah, dari pelatihan tersebut, apa yang mereka sampaikan dengan penyiksaan yang sudah dilakukan, mereka lebih yakin bahwa apa yang dirasakan oleh warga Palestina yang dipenjara, kemudian yang disiksa, ini jauh lebih sadis diterima oleh mereka ketimbang apa yang diterima oleh teman-teman dari Global Sumut Flotilla. Nah, intersepsi dan juga penculikan oleh tentara Zionis Israel ini sebenarnya
tidak hanya terjadi pada tanggal 18 dan juga 19 Mei, tapi sudah jauh lebih awal pada tanggal 30 Mei, di mana armada Global Smooth Flotilla yang berangkat dari Barcelona ini diintercept di sekitar perairan Yunani pada tanggal 30 April. Nah, yang kedua adalah pada tanggal 18 dan juga 19 Mei, yang di mana di situ ada 9 warga negara Indonesia. Nah, 9 warga negara Indonesia ini tergabung di 5 kapal yang berbeda. Yang pertama adalah kapal Yosef yang dinaiki oleh Andi Angga, kemudian di kapal Boralize yang dinaiki oleh Bambang Noryono. Di kapal ketiga ada kapal Osgurluk yang dinaiki oleh Todi, kemudian Andre dan juga Heru. Dan kapal keempat ada Zefiro yang dinaiki oleh Herman dan juga Ronggo. Dan kapal kelima yang dinaiki oleh Asad dan juga Hendro, yakni kapal Kasar Sadabat. Seluruh kapal dari armada Global Smooth Flotilla memang sudah diintersepsi, bahkan ada yang dibawa ke Israel, dan juga seluruh aktivis yang lebih dari 420 aktivis dari 41 negara ini semuanya diculik, tapi syukurnya sudah dibebaskan dan dideportasi oleh pemerintahan Zionis Israel ke negara masing-masing, termasuk Indonesia yang melalui pemerintahan Turki. Nah, Alka, situasi di sini juga tentunya didatangi langsung oleh keluarga dari para aktivis, seperti yang akan kita coba ajak berbincang. Ini adalah istri dari Ronggo Wirasanu yang merupakan aktivis kemanusiaan dari Dompet Duafa. Kita coba sapa. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ari menjemput langsung Mas Ronggo, suami di sini. Kita penasaran Mbak, apa komunikasi terakhir pada mungkin setelah tiba di sini di Indonesia, apakah sudah menghubungi langsung kepada Mbak Ari? terakhir waktu ini ya mau kepulangan ke sini ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saat mau kepulangan ke Indonesia, Mas Ronggo telepon, alhamdulillah dalam keadaan baik bersama teman-teman WNI, 9 WNI lainnya. Dan saat memang dia dibebaskan juga, alhamdulillah dikasih waktu untuk menghubungi saya sebelum sebelum diintercept kali ya Mas ya gitu. Jadi alhamdulillah memang komunikasi kita baik selama Mas Ronggo dari berangkat hingga dia kepulangan ke Indonesia. Alhamdulillah. Kalau pasca diintersepsi Mbak, pasca dibebaskan, Mas Ronggo tuh cerita apa aja sih Mbak kepada Mbak Ari mungkin tentang bagaimana keadaan di sana, apakah Mas Ronggo disiksa oleh Zionis Israel, apa penyiksaannya seperti apa? Kemarin sih kalau untuk sebelum diintercept itu memang dia sudah memberikan informasi kepada saya bahwasannya kita semua yang berjuang untuk mengirim bantuan kemanusiaan sudah tahu resiko-resiko apa yang akan terjadi nanti. Syukur-syukur bisa lolos sampai ke blokade Gaza. Apabila memang tidak menembus ya kita siap-siap baik dari segi kesehatan, mental semuanya kita akan diintercept, bahwasannya ya kita sudah tim semua aktivis dari yang kemarin semua berangkat termasuk WNI itu sudah diberikan pelatihan sebelumnya, dan Mas Ronggo alhamdulillah sering memberikan informasi-informasi apa yang harus dijalani, salah satunya membuang handphone. Jadi ketika nanti diintercept dia harus siap-siap kalau saya tidak akan bisa menghubungi dia lagi. Jadi berarti itu sudah handphone memang sudah harus dibuang ke laut gitu. Oke, kalau setelah dibebaskan Mbak sudah berkomunikasi atau belum sebelumnya? Pas dibebaskan belum komunikasi. Jadi alhamdulillah begitu dia bebas ya alhamdulillah kita bisa dapat kabar informasi dari kantor gitu ya, bahwasanya kita akan menjemput ke sini yang sekarang ini nih ke Bandara Suta. Ada laporan nggak Mas Ronggo mengalami penyiksaan seperti apa? Laporan ada, dia seperti disenggol-senggol lah, biasa ya kalau disenggol atau di apa gitu. Cuman dia ada bagian di kepala, itu karena dia harus sujud dan kepalanya tuh kayak harus benar-benar dibenturkan ke tanah ya, jadi ada agak baret sih. Cuma untuk selebihnya saya belum menanyakan lagi. Untuk selebih lanjutnya apakah ada yang lebih serius lagi, saya belum dapat informasi lagi gitu. Kalau teman-temannya sih informasinya memang ya seperti itulah Mas, ada yang dipukul, ada yang ditendang hingga sampai disetrum gitu. Harapan untuk Mas Ronggo atau pemerintah yang telah berhasil memulangkan Mas Ronggo ke Indonesia lagi? Harapannya ya pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keselamatan untuk semuanya, termasuk 9 warga negara Indonesia ya.
Terus terima kasih juga kepada teman-teman relawan supportnya, doanya sehingga teman-teman aktivis WNI ini sudah kembali ke tanah air. Dan untuk pemerintah segala dan juga relawan juga semuanya ya saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya jika memang masih ada misi kemanusiaan lagi, ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan penjagaan, kemudahan untuk bisa berjuang sampai Palestina merdeka. Terima kasih Mbak Ari atas waktunya bersama Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.